Shalom sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Pada hari ini Jumat 22 April 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, ada beberapa poin yang menarik yang dapat kita renungkan dari kisah penampakan Yesus terhadap murid-muridnya. Yang pertama, kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya bukan pada saat mereka sedang berdoa bersama, tetapi di tengah kesibukan mereka. Bahkan mungkin di tengah kekecewaan dan keputusasaan mereka yang telah semalaman bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka kehadiran Yesus pada saat itu membawa harapan dan sukacita bagi mereka, karena dengan melaksanakan perintahnya mereka menangkap banyak ikan. Yang kedua, tanggapan para murid atas kehadiran Yesus, atas perintah Yesus itu sangat mengesankan, tetapi juga sedikit aneh. Para murid belum mengenal Yesus pada saat itu, tetapi mereka begitu saja secara langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus yang mereka belum kenal. Padahal sebagai nelayan,
mereka justru tahu saat dan tempat yang tepat untuk menebarkan jala. Dan pada saat itu mereka menebarkan jala atas perintah Yesus, orang asing yang belum mereka kenal, di dekat perahu dan di siang hari. Mereka tahu tentu saja itu bukan waktu yang tepat untuk menebarkan jala. Tetapi toh mereka mendapatkan hasil. Yang ketiga, murid yang pertama yang mengenali bahwa itu adalah Tuhan, bahwa dia adalah Yesus, adalah dia yang memiliki ikatan kasih dengan Yesus. Kekuatan kasih membantu dia untuk menyadari kehadiran Yesus dan mengenalinya. Sahabat-sahabat inti yang terkasih, dari pengalaman para murid ini, atas penampakan Yesus, atas kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, kita dapat merefleksikan bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita di saat waktu yang tepat. Hanya saja, kadang-kadang kita tidak menyadari kehadirannya, tidak mengenalinya, karena kesibukan kita, atau mungkin juga karena kekecewaan kita, karena keputusasaan kita, karena masalah-masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita mengabaikan kehadiran Tuhan dan mengabaikan perintahnya, sehingga kita tidak melaksanakan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan ikatan kasih yang mendalam dengan Yesus, yang dapat membantu kita untuk dengan cepat mengenali kehadirannya dan mengenali apa yang dikehendakinya. Itulah yang dialami oleh murid yang dikasihi. Tuhan menghendaki sesuatu yang baik, sesuatu yang membahayakan bagi kita. Dan kalau Tuhan menghendaki dan manusia dan kita menanggapinya dengan ketaatan iman, maka sesuatu yang sulit, yang di mata manusia tidak mungkin, akan terjadi atau terwujud, atau tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar pada pengalaman para murid ini untuk melihat kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini, agar senantiasa menyadari kehadirannya dan melaksanakan apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.